yaitu adalah orang yang meninggalkan sholat asar. Orang yang meninggalkan sholat asar itu dalam satu riwayat Bukhari, Muslim itu jelas. Orang yang meninggalkan sholat asar itu menghancurkan amal ibadah. Makanya Nabi kemudian mengatakan, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Barang siapa orang yang telah meninggalkan sholat asar, sesungguhnya orang yang telah meninggalkan sholat asar itu terhapus amal-amalnya. Itu orang yang meninggalkan sholat asar. Di situ kita paham ya, sholat itu yang diwajibkan oleh Allah dalam keseharian kita itu lima. Tetapi tidak semua sholat itu mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Sholat subuh itu beda dengan kedudukan sholat duhur. Dan kita juga harus mengerti bahwasanya sebagaimana surat itu tidak semuanya memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Contoh, Bapak membaca surat An-Nas itu tidak pernah sama dengan Bapak ketika membaca surat Yusuf. Walaupun surat Yusuf lebih panjang, tapi surat Yusuf keutamaannya tidak mampu mengalahkan surat An-Nas. Walaupun surat An-Nas itu hanya 6 ayat. Bapak membaca ayat kursi itu tidak sama dengan Bapak membaca 10 ayat di dalam surat Ar-Ra'du. Kenapa? Karena beda ayat kursi yang satunya. Kenapa? Karena sesungguhnya segala sesuatu ada sisi perbedaannya di sisi Allah. Sama, sholat itu semuanya wajib, itu berharga di hadapan Allah. Tapi ada sholat-sholat yang lebih besar keutamaannya. Sholat subuh itu beda keutamaan dengan duhur. Sholat asar beda keutamaannya dengan maghrib. Itu beda. Makanya sampai-sampai kemudian ana dan antum kalau meninggalkan sholat duhur, dosanya besar, tapi tidak menghapuskan dosa, tidak menghapuskan amal kebaikan. Tapi ana dan antum kalau kemudian meninggalkan sholat asar, dosanya besar, dan diantara tambahan dosa itu apa? Menghapuskan amal kebaikan kita, tidak tersisa. Artinya bukan semuanya lah, hari itu tidak tersisa, hari itu kebaikannya dihapuskan oleh Allah. Hari itu dihapuskan oleh Allah amal kebaikannya. Bukan berarti kalau kita mengetahui hadis ini kemudian akhirnya kita salah loh memahaminya. Salah memahami itu gini, ayo maghriban, sudah maghrib, enggak lah. Loh kenapa? Tadi nggak sholat asar, tanggung sekalian deh daripada sholat. Itu berarti sudah dihapuskan dosa, tambah dosa lagi ninggalin sholat maghrib. Itu pikiran sumbu pendek ya. Maka kemudian bukan berarti gitu, orang yang meninggalkan sholat asar itu dihapuskan amal kebaikan, tapi jangan ditambah lagi meninggalkan maghrib, meninggalkan isya. Karena kalau kita salah memahami hadis itu pemahamannya kayak gitu. Makanya disitulah kita paham kenapa sholat asar itu keutamaannya besar. Itu sholatul wusta, dia memang keutamaannya besar. Kenapa? Waktu asar itu waktu yang besar keutamaannya. Makanya sampai kita disunahkan banyak zikir di waktu sore kan. Sampai Allah saja bersumpah di waktu asar, wal asri. Jadi kalau boleh saya nyampaikan, di antara 24 jam Allah itu memberikan waktu sama kita, urutan ya, prioritinya itu dari awal sepertiga malam, yang kedua habis subuh, yang ketiga duha, kemudian duhur ada keutamaan enggak? Duhur enggak ada keutamaan, makanya disuruh tidur kan. Disuruh apa? Tidur apa? Qailulah, tidur sebentar. Kenapa kalau kita disunahkan untuk tidur qailulah Ustaz? Karena setan tidak pernah tidur siang. Makanya kita disuruh untuk menyelisihi setan, disuruh bubuk siang ya. Maka kemudian asar, keutamaannya asar itu besar. Makanya disuruhkan, makanya Allah kalau menyebutkan zikir, yaitu adalah zikir itu apa? Pagi dan sore zikir itu. Kenapa? Karena memang besar. Khusus pada hari Jumat sampai Allah jadikan doamu yang paling mustajab itu ya fihi sa'atun la yuwafiqu abdun illa atahu iyahu. Ada 1 jam pada hari Jumat yang mana kalau kamu berdoa tidak pernah ditolak oleh Allah. Kapan itu? Hari Jumat. 1 jam faltamisuha fi akhiri sa'atin minal asar. Cari itu 1 jam sebelum tenggelamnya matahari. Masya Allah. Sore tapi itu. Jadi kalau misalkan pas hujan, Masya Allah, hujan, kemudian pas hujan hari Jumat, habis didolimin orang, wah Masya Allah, tembus itu. Jadi kalau kemudian nulis aja status, kalau mau mendolimi saya hari Jumat ya gitu. Bagi yang suka mendolimin orang yang tidak tobat-tobat itu loh ya. Ini kalau kamu tidak bosan-bosan dolimin saya, silahkan teruskan.
habiskan kekuatanmu untuk